Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang bentuk baku. Seperti biasa, kita mengingat kembali materi sebelumnya tentang bilangan berpangkat positif. Nah, kita ulang, pangkat suatu bilangan adalah perkalian bilangan itu dengan dirinya sendiri sebanyak faktor perpangkatannya. A pangkat N sama dengan A-nya dikalikan sebanyak N kali. Dan bilangan berpangkat negatif kita gunakan sifat A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N, dengan M lebih dari N. Tujuan pembelajaran pada materi video pembelajaran ini yaitu pertama, siswa mampu menentukan bentuk baku dari suatu bilangan, dan yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep perpangkatan. Pembulatan pecahan desimal. Apa itu bentuk baku? Bentuk baku adalah cara penulisan bilangan dengan menggunakan notasi ilmiah. Nah, dalam penulisan notasi ilmiah itu terdapat aturan-aturan dalam pembulatan pecahan desimal. Aturannya yang pertama, jika angka yang akan dibulatkan lebih besar atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Nah, yang kedua, jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, maka angka di depannya tetap. Contoh, 745,26592. Nah, sekarang kita perhatikan. Di belakang koma terdapat 5 angka, yaitu 2, 6, 5, 9, 2. Nah, lalu kita ingin membulatkan 4 angka di belakang koma. Berarti kita hitung. Angka pertama 2, 6, 5, 9. Nah, kita kan membulatkan ke 4 angka di belakang koma. Berarti yang angka kelima ini karena dia kurang dari 5, maka angka di depannya tetap, ya kan? Sehingga hasil pembulatan 4 angka di belakang komanya menjadi 745,2659. Nah, sekarang hasil dari ini tadi mau kita bulatkan ke 3 angka di belakang koma. Nah, berarti kita lihat angka keempatnya karena mau kita bulatkan ke 3 angka di belakang koma. 9 itu kan lebih dari sama dengan 5 ya. Berarti angka di depannya yaitu 5 ditambahkan dengan 1. 5 tambah 1, 6. Nah, didapatlah 745,266. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, penulisan bentuk baku. Dalam penulisan bentuk baku juga terdapat aturan-aturannya. Yang pertama yaitu penulisan bentuk baku untuk bilangan yang lebih dari 10 adalah A dikali 10 pangkat N dengan A-nya lebih dari 1 dan A-nya kurang dari 10. Dan N-nya lebih dari sama dengan 1, di mana N-nya bilangan asli. Contoh, di sini ada 850.000. Nah, karena tadi A-nya lebih dari 1 dan A-nya kurang dari 10, berarti kalau kita membuatnya menjadi 8,5. Karena 8,5 itu lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, lalu kita kalikan lagi dengan 10 pangkat N. Nah, kita cari N-nya lagi. Bagaimana cara mencari N-nya?
kita taruh komanya di sini 8,5. Lalu kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Nah, makanya di sini n-nya menjadi 5. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita lanjutkan yang B. 3620. Sama seperti tadi, ini kita menjadi 3,62 karena 3,62 lebih dari 1 dan kurang dari 10. Lalu kita cari n-nya ada berapa angka di belakang koma, yaitu 3 angka. Apa saja? 6, 2, dan 0. Ini ya, makanya menjadi 10 pangkat 3. Begitupun juga dengan yang C. Selanjutnya aturan yang kedua, yaitu kalau aturan pertama dia lebih dari 10, aturan yang kedua di antara 0 dan 1. Kita gunakan A dikali 10 pangkat negatif N. Dengan A-nya lebih dari 1 dan A-nya kurang dari 10. Dan N-nya lebih dari 1, N-nya bilangan asli. Contoh 0,87. 0,87 itu berada di antara 0 dan 1. Berarti memenuhi. Kemudian kita cari A-nya. 8,7. 8,7 itu kan lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, lalu untuk dari 8,7 menjadi 0,87 berarti komanya digeser ke sebelah kiri kan? Kalau komanya digeser ke sebelah kiri berarti pangkatnya menjadi negatif. Makanya di sini 10 pangkat negatif N. Kalau dia digeser ke sebelah kanan komanya berarti dia menjadi pangkat N-nya positif. Makanya yang aturan pertama 10 pangkat N. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Tadi kan 8,7 ini ya menjadi 0,87. Berarti komanya kita geser ke sebelah kiri. Makanya sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga N-nya 1. Didapatlah 8,7 dikali 10 pangkat negatif 1. Nah, sekarang kita coba lagi. Yang B, 0,00013. Nah, di sini A-nya 1,3. Karena ini tadi ya, A-nya lebih dari 1 dan A-nya kurang dari 10. Kemudian kita cari N-nya. Kita taruh koma di sini 1,3. Nah, 1,3 menjadi 0,00013 berarti komanya kita geser sebanyak 1, 2, 3, 4 kali kan? Sehingga N-nya negatif 4 karena digeser ke sebelah kiri. Begitupun sama yang ini. Tadi ini hasilnya 1,3 dikali 10 pangkat negatif 4. Kita lanjutkan ke permasalahan yang berkaitan dengan perpangkatan. Ada sebuah soal, yaitu sebuah serbuk sari mempunyai panjang 2 dikali 10 pangkat negatif 4 cm. Jika dilihat dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 5000 kali, berapakah panjang serbuk sari tersebut? Penyelesaian. Diketahui bahwa panjang serbuk sari tadi adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 4 cm. Dan pembesaran dalam mikroskopnya 5000 kali. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah
berapakah panjang serbuk sari. Untuk mencari panjang serbuk sari itu menggunakan rumus atau sama dengan pembesaran dalam mikroskop dikali dengan panjang serbuk sari. Pembesaran dalam mikroskop tadi kan 5.000 kali. Nah, 5.000 kali kita kalikan dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, makanya menjadi seperti ini. Nah, kemudian 5.000 kita jadikan dalam bentuk pangkat menjadi 5 dikali 10 pangkat 3. Nah, lalu dikali 2-nya tetap dikali 10 pangkat negatif 4-nya tetap. Nah, lalu kita uraikan lagi. Di sini 5 sama 2-nya kita kelompokkan. Makanya 5 dikali 2 pangkat 10 karena sama-sama ada 10-nya kita kelompokkan. Menjadi, masih ingat kan? 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat negatif 4 karena karena perkalian berarti pangkatnya ditambah ya. Sehingga didapatlah 10 pangkat 3 ditambah negatif 4. Nah, lalu 5 dikali 2 10. Hasil dari ini tadi 10 pangkat negatif 1. Nah, lalu 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat negatif 1 sama dengan, karena perkalian berarti pangkatnya ditambah. 1 ditambah negatif 1, 0. Sehingga tadi kan segala sesuatu yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Makanya hasilnya di sini 1. Kesimpulan pada video pembelajaran kali ini yaitu terdapat aturan-aturan dalam pembulatan pecahan desimal. Yang pertama, jika angka yang akan dibulatkan lebih dari sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, maka angka di depannya tetap. Dan ada juga 2 aturan ini, yang mana jika dia lebih dari 10 dan jika dia di antara 0 dan 1. Di sini seperti biasa ada tugas 6. Ada 2 soal, kerjakan lalu kumpulkan ke nomor WA seperti biasa. Dan untuk mengerjakan soal ini, coba perhatikan di pojok kiri atas. Di sana terdapat petunjuk bahwasanya kepadatan penduduk itu sama dengan jumlah penduduk dibagi luas area. Nah, petunjuk ini digunakan untuk soal yang nomor 2. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa saja chat di nomor yang tertera. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.